Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan tetap bersemangat. Adik-adik, salah satu materi dalam pendadaran calon PAS 3 kali ini adalah penyusunan program kerja. Nah, dalam berlatih menyusun program kerja nanti, kalian akan ditemani oleh Kak Mei, Kak Pujiati, Kak Rizka, dan saya sendiri, Kak Kris. Serta akan didampingi juga oleh kakak-kakak PAS 3 Angkatan 12. Penyusunan program kerja. Program kerja adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, mengapa sebuah organisasi harus memiliki program kerja? Benar sekali. Suatu organisasi harus memiliki program kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu apa tujuan pembuatan program kerja itu, adik-adik? Yaitu memberikan arah dalam berkegiatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Lalu bagaimanakah alur atau langkah dalam menyusun program kerja itu, adik-adik? Kita cermati bagan berikut ini. Hudub 19009-19010 yang berpangkalan di SMP Negeri 1 Gondang juga memiliki program kerja yang tertuang dalam program kerja gugus depan. Nah, salah satu program kerja tersebut adalah pencapaian SKU oleh anggota pramuka. PAS 3 yang merupakan bagian dari gugus depan memiliki peran penting membantu pembina dalam mewujudkan pencapaian salah satu program gudep tersebut dengan menuangkannya ke dalam program kerja PAS 3. Kita tahu bahwa SKU merupakan kurikulum kepramukaan penggalang, maka dalam penyusunan program kerjanya didasarkan pada SKU penggalang. Tentunya adik-adik masih ingat kan? Apa saja SKU penggalang itu? Tepat, SKU penggalang yang terdiri dari ramu, rakit, kerap. Nah, butir-butir SKU tersebut kita kelompokkan menurut sifat atau bidangnya. Kemudian, setiap kelompok materi kita namai bidang pengetahuan, bidang kegiatan, bidang skill, dan bidang administrasi. Selanjutnya, bidang-bidang tersebut akan ditangani oleh satu divisi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi, program setiap divisi merupakan pemetaan materi dari butir-butir SKU. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memasukkannya dalam format program, lalu menjadwalkannya, dan menentukan penanggung jawabnya. Berikut akan Kak Kris sajikan contoh bagaimana memasukkan atau menempatkan butir-butir SKU ke dalam program kerja. Butir SKU nomor 1. Selalu taat menjalankan ibadah agamanya, baik secara individu atau berjamaah. Kalau kita cermati kata kunci, yaitu menjalankan ibadah. Jadi, apa nama kegiatannya, adik-adik? Betul sekali, melaksanakan sholat atau melaksanakan jamaah sholat asar. Nah, kegiatan tersebut termasuk jenis ibadah. Karena melakukan atau melaksanakan kegiatan, maka termasuk divisi kegiatan. Untuk waktu, kapan pelaksanaannya? Ini kita masukkan ke dalam kolom waktu, yaitu setelah upacara penutupan. Lalu kita tentukan penanggung jawabnya, misalkan Penny, Abdul. Berikutnya contoh butir SKU nomor 5.
dapat menjelaskan tentang emosi. Ini juga bisa kita temukan kata kunci menjelaskan. Jadi, kalau kita lihat dari kata kunci tersebut, kita bisa ketahui bahwa nama kegiatannya bisa berupa diskusi tentang emosi. Jenisnya berupa informasi atau wawasan. Nah, kegiatan ini bisa kita masukkan ke divisi pengetahuan. Waktu bisa dilakukan pada pertemuan kedua dan penanggung jawabnya Sitis, Samsul, dan sebagainya. Contoh ketiga, yaitu butir nomor 23 dapat menggunakan simpul mati. Kata kuncinya, coba apa adik-adik tadi? Kalau berdasarkan contoh tadi, apa kata kunci dari butir nomor 23? Benar. Ya, itu menggunakan simpul. Jadi, karena kegiatannya adalah membuat simpul, jenis kegiatannya praktek, maka butir ini bisa dimasukkan ke divisi skill. Untuk waktunya menyesuaikan, bisa kita letakkan di pertemuan ketiga dan penanggung jawabnya bisa siapa saja juga ditentukan. Kita cermati satu contoh lagi, butir nomor 13. Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang. Nah, kata kuncinya kalau dari butir ini kita bisa temukan kata rajin dan giat. Nah, kalau kita berpedoman pada kata kunci rajin dan giat, berarti butir ini bisa kita masukkan dalam jenis kegiatan apa adik-adik? Ya, kalau kita lihat dari pengisian daftar kehadirannya, maka ini bisa kita kelompokkan ke divisi administrasi. Tapi kalau kita lihat dari jenis latihan, mengikuti latihan, maka butir ini bisa kita masukkan ke dalam divisi kegiatan. Waktunya maupun penanggung jawabnya menyesuaikan. Nah, jadi nanti kalian setiap kelompok divisi akan melakukan pemetaan materi dari SKU. Apa yang harus kalian lakukan? Buatlah kolom seperti contoh, kemudian cermati SKU, dan masukkan setiap butir SKU tadi yang sesuai dengan bidang atau divisi adik-adik ke dalam kolom tersebut. Nah, adik-adik yang luar biasa, kakak berharap kalian menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Selamat bekerja dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.